Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hadits mauquf yang meliputi pengertian, syarat, jenis, contoh, serta kedudukannya dalam hukum Islam. Pertama, kita mulai dari pengertian hadits mauquf. Hadits mauquf adalah hadits yang disandarkan kepada sahabat sebagai periwayat pertama, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik sanadnya itu bersambung sampai sahabat ataupun terputus. Selama penyandarannya tetap kepada sahabat, maka disebut hadits mauquf. Secara bahasa, kata mauquf berasal dari waqafa yang berarti berhenti. Maksudnya sanad hadits tersebut berhenti pada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk atau jenis hadits mauquf berdasarkan isinya. Pertama, mauquf perkataan qoli, yaitu ucapan sahabat. Kedua, mauquf perbuatan fi'li, yaitu tindakan sahabat. Selanjutnya, kita bahas syarat-syarat hadits mauquf. Agar hadits mauquf dapat diterima, maka sanadnya harus bersambung sampai sahabat. Perawinya harus adil dan dhabit, tidak mengandung kejanggalan dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Syarat ini pada dasarnya sama ketatnya dengan hadits syahih. Hanya berbeda pada penyandarannya saja. Kemudian, dari segi kualitasnya, hadits mauquf juga memiliki tingkatan hukum, yaitu bisa syahih jika sanadnya kuat, bisa hasan jika sedikit di bawah syahih, dan bisa dhaif jika terdapat kelemahan. Jadi, kualitas hadits mauquf itu tergantung pada sanad dan matanya, bukan otomatis lemah. Salah satu contoh hadits mauquf adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi bahwa ia bersama Abdullah bin Umar kembali dari Juruf. Ketika mereka sampai di Mirbad, Abdullah bin Umar berhenti lalu bertayamum dengan tanah yang suci. Ia mengusap wajah dan kedua tangannya hingga siku, kemudian melaksanakan sholat. Hadits riwayat Malik nomor 111. Hadits ini termasuk hadits mauquf karena hanya menceritakan perbuatan sahabat, yaitu Ibnu Umar, dan tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadits ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam kondisi tidak ada air, Islam memberikan kemudahan melalui tayamum agar ibadah tetap bisa dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Selanjutnya, kita bahas kedudukan hadits mauquf sebagai hujah. Ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Pertama, menurut jumhur ulama seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali, hadits mauquf boleh dijadikan hujah jika syahih, tetapi tetap di bawah hadits marfu'. Kedua, menurut sebagian ulama Syafi'iyah, hadits mauquf tidak mengikat, kecuali didukung dalil lain seperti qiyas atau ijma. Ketiga, menurut Jahiriyah, hadits mauquf tidak dapat dijadikan hujah, karena yang wajib diikuti hanyalah hadits Nabi. Sebagai kesimpulan, hadits mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dengan sanad yang berhenti pada sahabat. Hadits ini memiliki syarat yang ketat, bisa bernilai syahih, hasan, atau dhaif, serta kedudukannya sebagai hujah masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun demikian, hadits mauquf tetap penting karena sahabat adalah generasi yang paling memahami ajaran Islam secara langsung dari Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.